Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi. Oke, di vlog kali ini aku lagi bukan sharing tentang aktivitas sebagai ibu rumah tangga, tapi aku lagi pengen sharing tentang postur rumah aku. Karena selain untuk sharing gimana cara aku mengatur rumah dengan luas tanah 96 meter, tapi ini juga sebagai kenang-kenangan aku ya teman-teman. Karena kebetulan hostur tahun lalu dan hostur tahun ini beberapa ruangan itu udah berbeda. Karena ada beberapa ruangan yang udah aku ganti perabotannya dan juga fungsinya. Oke, sebelum memulai hosturnya, tadi di awal video udah aku sharing bagaimana bentuk dari fasad rumah aku ya teman-teman. Oke, kita mulai dari teras aku. Teras ini ukurannya 3,5 dikali 2 meter. Di sini nggak ada banyak barang ya teman-teman, hanya aku beri bangku taman dan juga di situ ada standing pot IKEA yang bunganya udah nggak ada lagi. Dan di teras inilah pintu masuk ruang tamu aku. Kayu yang ada di pintu ruang tamu itu adalah alat untuk membantu masukkan motor ke dalam ruang tamu. Oke, sekarang beralih ke bagian carport. Carport ini berukuran 5 dikali 2,5 meter. Di bawah jendela ini tempat aku menaruh rak sepatu, kemudian sepeda-sepeda anak aku dan juga skuternya. Juga untuk menaruh motor ya tentunya. Kemudian di bagian tembok sampingnya, di situ tempat aku menaruh gantungan selang dan juga di bawahnya ada pengatur air PDAM. Dan kemudian di samping kanannya, ini adalah pagar untuk akses keluar masuk ke rumah aku. Oke, sekarang kita beralih untuk masuk ke ruang tamu ya teman-teman. Ruang tamu aku kurang lebih berukuran 4 dikali 2,5 meter. Di ruang tamu ini sendiri masih melekat banget dengan tema sabicik. Karena beberapa tahun yang lalu tuh musim banget ya tema sabicik. Dan ruang tamu ini aku beri dengan wallpaper nuansa bunga-bunga. Perbedaan hostur tahun ini dan juga tahun lalu yaitu di bagian bangkunya yang sudah aku ganti. Dan untuk ruang tamu ini aku beri nuansa coklat, bunga-bunga dan juga ada nuansa goldnya. Dan untuk ruang tamu ini aku nggak banyak pajangan ya teman-teman. Di meja hanya ada tempat tisu dan juga vas bunga. Kemudian di bagian temboknya hanya aku pajang jam dan juga foto keluarga. Dan di bagian pojoknya aku beri lampu standing biar ruangannya itu nggak berasa kosong gitu ya di bagian ujungnya. Dan di ruang tamu ini, satu sisi temboknya aku beri wallpaper yang hanya bermotif garis agar tidak sepenuhnya bunga-bunga ya teman-teman, biar masih memberikan kesan luas kepada ruang tamu aku yang mungil ini. Dan beginilah keadaan aslinya wallpaper aku yang udah 6 tahun ini dipasang di ruang tamu ini ya teman-teman. Dan di bagian sisi tembok ini, di atasnya aku beri pajangan bertuliskan welcome dengan nuansa bunga-bunga. Dan di bagian lampunya, di sini ada lampu gantung dengan 6 kap yang bermotif bunga-bunga. Jadi ruang tamu aku itu masih melekat banget nuansa sabiciknya ya teman-teman. Dan tentunya karena aku juga suka banget dengan bunga-bunga. Oke, setelah ruang tamu, kita beralih ke ruangan samping aku ya teman-teman. Jadi ruang samping ini dari dulu memang aku khususkan untuk anak-anak. Tapi yang beda adalah tahun lalu berakiasi ini belum ada. Ruangan samping ini berukuran 4 dikali 2,2 meter. Dan ini adalah bagian pintu masuk di ruangan samping. Dan di pintu ini ada 2 bagian dan biasanya aku hanya membuka satu bagian pintu saja. Jadi bagian ujung pintunya itu bisa aku taruh untuk rak alat sholat. Dan di ujung jendela ini, di situ di atasnya aku taruh untuk rak gantungan helm dan di bawahnya ada bangku recliner. Jadi aku bisa mantau anak-anak main dan juga sambil nyantai di situ. Tadinya sempat galau untuk membeli berakiasi ini mengingat rumah aku yang sempit. Cuma untuk mensupport perkembangan motorik anak aku, akhirnya aku membeli berakiasi ini dengan ukuran 1,1 meter dikali 1,5 meter.
Dan di bagian ujung ini ada balon lumba-lumba untuk pensupport motorik anak aku juga. Dan di sisi sebelahnya ada 2 lemari ya teman-teman. Satu lemari untuk buku komik dan juga buku anak-anak aku. Dan di sebelahnya adalah lemari untuk pajangan mainan suami aku dan juga ada barang-barang lainnya. Oke, jadi di antara ruang tamu dan juga ruang samping ini adalah akses untuk 3 ruangan ini dan saatnya kita menuju ke ruang tengah. Jadi di ruangan ini cukup berbeda ya teman-teman dibandingkan dengan hostel tahun lalu, karena di hostel tahun lalu di ruangan tengah ini ada sofa bed untuk menonton TV. Dan di ruangan inilah ada 2 pintu untuk masuk ke kamar aku dan juga ke kamar kakak Una. Dan yang sedang ada di layar saat ini adalah pintu untuk masuk ke kamar aku. Di bagian sisi tembok ini, tepatnya ini adalah di belakang ruang tamu ya teman-teman. Di sini aku taruh untuk meja mainan anak aku yang di atasnya ada bunga dan juga ada 3 toples untuk snack anak-anak. Kemudian ada TV yang aku pilih untuk digantung aja biar gak makan tempat. Kemudian di sebelahnya aku pajang 3 foto keluarga dan di bawah TV ada poster-poster untuk pelajaran anak-anak. Oke, sebelum masuk ke bagian kamar aku, ini adalah pintu masuk untuk ke kamar aku ya teman-teman. Dan gorden pintunya senada dengan gorden di jendela-jendela aku. Oke, sekarang aku sudah ada di dalam kamar dan ini adalah kondisi di belakang pintu kamar aku. Dan disinilah tempat aku menggantung tas-tas yang biasa aku pakai. Dan di sebelahnya disinilah lemari pakaian aku dan juga suami. Di sini aku menggunakan lemari jati dengan 3 pintu yang aku minta dicat dengan duko putih agar memberikan kesan terang dan juga luas di dalam kamar aku. Kemudian di sebelahnya, di situ masih aku gantung 1 tas kecil aku, kemudian ada juga poster anak-anak, dan di sisi tembok ini nggak ada perabotan apapun ya teman-teman, karena ini adalah akses untuk ke kamar mandi dan juga ke jendela. Di bagian sebelah kanan pintu kamar mandi, di atas itu adalah untuk alat-alat makeup aku, dan di bawahnya untuk gantungan handuk. Di sebelah kiri kamar mandinya, di atas adalah untuk alat skincare suami aku, dan di bawahnya drawer untuk baju si kecil. Di bagian ujung jendela, di situ aku beri kaca standing, dan di bagian kiri dan kanan kasur aku beri meja nakas. Kamar ini memiliki panjang 5 meter dan lebar 2,5 meter. Sehingga dengan lebar yang hanya 2,5 meter, aku memilih tidak memakai dipan atau lesehan di samping karena aku juga sedang memiliki anak kecil. Kembali ke ruang tengah, di tembok ini aku menaruh beberapa pajangan dan juga foto anak-anak. Dan disinilah tempat aku menaruh meja makan. Untuk meja makannya sendiri, aku masih memilih dari bahan jati. Tapi untuk memberikan kesan luas, aku tetap meminta dicat duko putih. Kemudian kain kursinya aku minta senada dengan yang ada di ruang tamuku. Dan di bagian tembok sebelah kanan, aku beri hiasan kaca, frame by IKEA. Dan ukuran ruang tengah ini 5,5 dikali 3,5 meter. Terhitung panjangnya 5,5 meter dari tembok TV sampai di bawah tangga. Jadi ruangan tengah ini kurang lebih sama dengan nuansa kamar aku yang bernuansa coklat dan putih. Dan di sebelah inilah untuk pintu masuk ke dalam kamar anak aku. Oke, sekarang aku sudah ada di dalam kamar kakak Una. Dan di bagian pintunya ini nggak ada daun pintu ya teman-teman. Di sebelah sisi ini aku taruh lemari baju dan juga meja belajar anak aku.
Jadi sekilas informasi, kamar ini dulu itu adalah 2 kamar ya teman-teman, tapi kita gabung menjadi 1 kamar saja. Oke, di bagian tembok ini di situ ada gantungan baju anak-anak yang sudah digosok dan di bawahnya adalah meja komputer suamiku. Di bawah itu ada karpet untuk menggosok dan di dalam laci itu ada gosokan gitu ya teman-teman. Jadi di kamar inilah jika untuk menggosok baju-baju. Di sebelahnya aku taruh untuk gantungan tas dan juga di situ ada hiasan lampu bunga by IKEA. Kemudian di bagian tembok sebelah sini, disinilah tempat aku untuk menaruh kasur kakak Una ya teman-teman. Dan di temboknya itu aku beri pajangan foto anakku dan juga ada cermin yang digantung. Sengaja dalam kamar ini aku beri cermin yang digantung agar gak makan tempat ya teman-teman. Karena kebetulan yang aku pakai di kamar ini adalah kasur sorong 2-in-1. Jadi kasur bagian bawahnya bisa dikeluarkan tanpa terganggu oleh perabotan lainnya. Dan ukuran kamar ini adalah 4,5 meter dikali 2,5 meter. Dan di kamar ini aku beri tema princess sesuai kesukaan anakku. Oke, setelah dari kamar, di sini adalah bagian tangga dan juga bawah tangga menuju ke dalam area dapurku ya teman-teman. Sebenarnya untuk lebih jelasnya sudah aku sharing ya di vlog kitchen tour aku beberapa waktu yang lalu. Tapi kali ini aku sharing lagi ya, dan beginilah kondisi di bawah tangga aku. Di situ aku taruh magicom, kemudian ada lemari stok dan juga kulkas. Di sebelah kulkas aku taruh untuk dispenser dan di bawahnya ada rak beras dan disitulah pintu masuk area dapurku. Dan inilah dapurku yang berukuran 3 dikali 3,2 meter ya teman-teman. Di dapur ini tidak banyak perabotan, hanya ada lemari piring, kemudian kompor, dan untuk lainnya aku beri rak gantung. Dan untuk di dapur ini ada bagian seperti ruangan di ujung itu ya teman-teman. Di situ tempat aku untuk menaruh panci-panci dan juga sabun-sabun. Ruangan ini berukuran 1,5 meter dikali 75 cm. Dan di sebelahnya disinilah WC di dapur aku. Oke, bagian lantai 1 sudah selesai dan saatnya kita untuk ke lantai 2. Dan inilah kondisi tangga aku, yang dimana anak tangga bagian bawah itu diberi triplek oleh ayah aku biar anakku yang kecil nggak suka naik ke tangga. Dan sebenarnya kondisi tangga ini cukup curam ya teman-teman, mengingat panjang dan tingginya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Oke, sekarang aku sudah ada di lantai 2 dan disinilah kondisi di atas tangga ini ya teman-teman. Jadi tepat di atas kamar anakku, di sini adalah ruangan kamar yang tempo hari sempat aku bikin vlog yaitu menata kamar sempit agar terlihat luas. Dan pemandangan di luar jendela itu adalah atap rumahku. Dan bagian pintu ini adalah area untuk laundry. Oke, sekarang kita menuju kamar yang ada di atas ini. Dan beginilah kondisi ruangannya, dia tuh nggak ada pintu gitu ya teman-teman. Kamar ini berukuran 3 dikali 2 meter, dan kamar ini kami pergunakan untuk ruang kerja dan menyimpan beberapa barang. Di bagian dekat pintu, di situ aku taruh troli berisikan mainan anakku. Dan di ujung sini, aku beri meja belajar minimalis berukuran 90 cm. Di kamar ini, aku memakai daybed by Informa dengan ukuran 90 cm. Di kamar ini, aku beri nuansa dominan putih dan juga sedikit coklat agar terlihat luas. Di bagian ujung daybed ini, disinilah aku menaruh ring light dan juga beberapa tripod aku. Kemudian aku taruh gantungan baju Riga by IKEA untuk menggantung baju-baju aku yang gamis panjang. Setelah bagian kamar selesai, kita menuju pintu yang tepat ada depan pintu kamar tadi. Jadi ini adalah area untuk aku mencuci baju atau laundry room aku ya teman-teman. Disinilah tempat aku menaruh mesin cuci dan di atasnya itu ada sabun-sabun. Di sebelah kanannya aku taruh keranjang untuk menampung baju yang telah aku keringkan di mesin cuci. Kemudian di sebelah kirinya aku taruh ember bermuatan 120 liter untuk menampung air ketika akan mencuci. Beginilah kondisi laundry room aku ya teman-teman. Temboknya itu agak berkarat dan juga terkelupas karena di bagian atasnya itu tidak ada atap.
Dan di sebelah sinilah untuk aku menampung air atau tandon air aku. Di bawahnya itu tempat aku untuk menaruh ember-ember untuk mencuci baju. Dan di bagian ujung ini, di sini aku taruh sebuah jemuran kecil untuk menjemur elap-elap dan juga keset-keset. Dan juga di sebelahnya ada bangku untuk menyimpan keset-keset dan juga elap-elap yang telah dicuci. Kemudian di bagian ujung ini, di sini ada sebuah pintu untuk ke gudang ya teman-teman. Dan di sini ada tiang panjang yang di atasnya tempat aku menaruh gantungan baju. Oke, ini ada lagi sebuah ruangan yang ada di lantai atas. Dan ruangan ini aku pergunakan sebagai gudang untuk menyimpan barang-barang yang jarang aku pakai. Ukuran ruangan ini kurang lebih sama dengan area aku mencuci baju, yaitu 5 dikali 3 meter. Di bagian sebelah kiri ini aku taruh beberapa kotak sepatu. Kemudian ada juga rak gudang by Ace Hardware ukuran 120 cm. Di rak gudang ini aku taruh beberapa kontainer perlengkapan dapur dan juga ada bed cover dan juga ada tas koper dan juga lain sebagainya. Di bagian atasnya aku taruh beberapa kardus yang perabotannya masih aku pakai. Yang perabotannya masih ada jangka waktu garansinya. Oleh karena itu di gudang ini aku harus rajin mendecluttering kardus-kardusnya supaya kardusnya nggak menumpuk dan menyebabkan gudang ini menjadi lebih sempit. Dan di sebelah sini, selain aku menaruh kardus perabotan, di sebelahnya aku taruh beberapa karpet yang jarang aku pakai. Dan di bagian lainnya lagi, di sini ada beberapa peralatan yang jarang aku pakai, aku masukkan juga dalam kardus agar gudang ini terasa lebih rapi. Di sebelah sini adalah bagian jendelanya teman-teman. Di bawah jendela ini aku taruh beberapa peralatan anakku yang tidak terpakai lagi. Dan di bagian ujung ini aku taruh beberapa tas dan juga goodie bag. Dan ini di belakang pintu ada juga tas yang aku gantung dan juga ada beberapa goodie bag. Oke teman-teman, dengan selesainya ruangan ini, selesai juga host tour aku kali ini. Di sini aku nggak ada bermaksud pamer ataupun ria, hanya berbagi inspirasi bagaimana aku mengatur rumah ini, bagaimana caranya aku menyusun, menata, dan mempergunakan ruangannya sesuai dengan kebutuhan aku. Oke teman-teman, semoga videoku kali ini ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.